Kali ini kita akan membahas sejarah Jalan Lintas Medan Siantar. Jalan Lintas Medan Siantar merupakan salah satu jalur transportasi darat utama di Sumatera Utara yang menghubungkan kota Medan, ibu kota provinsi, dengan Pematang Siantar, ibu kota terbesar kedua di wilayah tersebut. Jalan ini memiliki sejarah panjang dan peran strategis dalam perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan Sumatera Utara, terutama karena menghubungkan daerah-daerah perkebunan, industri, serta pariwisata seperti Danau Toba. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Hindia Belanda mulai mengembangkan infrastruktur transportasi di Sumatera Utara untuk mendukung ekspansi industri perkebunan. Perkebunan tembakau Delhi yang saat itu menjadi salah satu komoditas utama ekspor, membutuhkan jalur transportasi yang memadai untuk mengangkut hasil perkebunan ke pelabuhan Belawan di Medan. Selain itu, wilayah sekitar Pematang Siantar dan Simalungun juga berkembang sebagai pusat perkebunan teh dan karet. Dalam upaya mempercepat distribusi hasil perkebunan dan meningkatkan kontrol administratif, Belanda membangun berbagai jalan utama di Sumatera Utara, termasuk Jalan Lintas Medan Siantar. Jalan ini menjadi salah satu akses utama yang menghubungkan kawasan perkebunan dengan pusat perdagangan di Medan. Bersamaan dengan pembangunan jalan ini, Belanda juga membangun jalur kereta api yang menghubungkan Medan dan Siantar pada tahun 1915, yang semakin mempercepat arus perdagangan dan mobilitas penduduk. Perkembangan pasca kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, jalur Medan Siantar menjadi salah satu jalan utama di Sumatera Utara. Pada periode 1950-an hingga 1970-an, pemerintah Indonesia mulai melakukan perbaikan infrastruktur jalan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Kota Pematang Siantar yang berada di jalur ini berkembang sebagai pusat pendidikan, perdagangan, dan transportasi bagi masyarakat di sekitarnya, sehingga meningkatkan arus lalu lintas di sepanjang Jalan Lintas Medan Siantar. Pada dekade 1980-an dan 1990-an, jalur ini semakin ramai dengan meningkatnya jumlah kendaraan pribadi serta angkutan umum seperti bus dan angkot. Selain sebagai jalur ekonomi, jalan ini juga menjadi jalur utama bagi wisatawan yang hendak menuju Danau Toba, salah satu destinasi wisata terbesar di Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, Jalan Lintas Medan Siantar mengalami berbagai proyek peningkatan dan pelebaran untuk mengakomodasi tingginya volume kendaraan. Pemerintah terus melakukan pemeliharaan serta perbaikan untuk mengurangi kemacetan yang sering terjadi, terutama di daerah-daerah padat seperti Tebing Tinggi dan Serdang Bedagai. Selain itu, dengan meningkatnya kebutuhan akan jalur transportasi yang lebih cepat dan efisien, pemerintah Indonesia mulai mengembangkan proyek Jalan Tol Medan Siantar sebagai bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera. Proyek ini diharapkan dapat mengurangi waktu tempuh antar kedua kota dan meningkatkan konektivitas dengan daerah-daerah lain di Sumatera Utara, termasuk kawasan wisata Danau Toba yang terus berkembang sebagai destinasi pariwisata bertaraf internasional. Jalan Lintas Medan Center memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah perkembangan Sumatera Utara. Dari jalur yang awalnya dibangun untuk mendukung industri perkebunan kolonial, jalan ini berkembang menjadi jalur utama transportasi masyarakat serta perekonomian lokal. Dengan adanya modernisasi infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, jalur ini diharapkan semakin efisien dalam menghubungkan wilayah-wilayah penting di Sumatera Utara, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di masa depan. Pematang Siantar dikenal sebagai kota terbesar kedua di Sumatera Utara dan menarik pusat perdagangan serta kuliner yang menarik. Jika berkunjung ke Siantar, ada banyak oleh-oleh khas yang bisa dibawa pulang, mulai dari makanan tradisional hingga produk unik khas kota ini. Pertama itu adalah roti ganda. Roti ganda sangat terkenal di Siantar. Dan kopi Koktong. Siantar terkenal dengan warung kopi legendarisnya, salah satunya Kopi Koktong yang sudah ada sejak 1925. Kacang Siobuk. Kacang ini berasal dari daerah Siobuk di Tapanuli.
tapi sangat mudah ditemukan di Siantar sebagai oleh-oleh. Ting-ting dan tang-tang kacang. Dua jenis camilan berbahan dasar kacang ini juga berpopuler di Siantar. Manisan jambu dan buah-buahan. Siantar juga terkenal dengan manisan jambu biji yang memiliki rasa asam manis segar. Kue khas Siantar. Ada beberapa kue tradisional yang sering dijadikan oleh-oleh seperti lapet atau yang dikenal dengan ombus-ombus, kue kukus khas Batak yang enak disantap. Dan terakhir sasagun. Sasagun adalah makanan tradisional Batak yang terbuat dari tepung keras dan kelapa parut yang disangrai. Teksturnya agak kasar tetapi rasanya gurih dan unik. Semoga kamu ke Siantar tidak kebingungan ya dengan oleh-olehnya.